Mulai, Kak. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula selawat seiring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya Novan Revaldi, NPM 20602060008, ingin mempresentasikan tentang menganalisis pemikiran tokoh masa modern. Bisa di set screen-nya, Kak? Suara saya ada nggak? Ada, Kak. Ada, Kak. Oh iya. Yang kedua dong. Pertama, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nama Al-Afghani sering diidentikan dengan dua gerakan yang secara gentar ia serukan. Pertama, gerakan yang pertama, gerakan nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsa dan tanah air. Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai ideologi atau sikap politik dan sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsanya. Gerakan yang kedua ada pan-islamisme. Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah seorang tokoh penting yang mendukung gagasan pan-islamisme. Ya. Ide pan-islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia Islam dan dunia Barat sedang dalam kemajuan serta menguasai atau menjelajah negeri-negeri Islam. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan di dalam panji pan-islamisme. Kemudian tokoh pemikiran Muhammad Abduh. Ya. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir yang berasal dari Mesir. Ia melakukan berbagai pembaruan di dalam Islam dan juga menjadi pemikir di dalam berdirinya pan-islamisme. Ada beberapa konsep penting di dalam pasar pemikiran Muhammad Abduh. Di dalam dasar pemikiran Muhammad Abduh. Di antaranya ada purifikasi. Pemurnian ajaran Islam adalah suatu hal yang mendapat perhatian serius dari Muhammad Abduh. Ini berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama umat Islam. Yang kedua ada reformasi. Tinggi Islam berkonsentrasi pada universitas alma maternya Al-Azhar. Ia menyatakan bahwa yang identik dengan dogma ilmu agama untuk membela Islam, tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern, sejarah, dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Kemudian pemikiran tentang Muhammad Iqbal. Dalam pembaruan hukum Islam di India tidak terlepas dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dia memahami Al-Quran sebagai sumber etika yang senantiasa relevan dengan perubahan dan dinamika masyarakat melalui mekanisme ijtihad, dan hadis dalam pemahaman Iqbal bukanlah koleksi peraturan tingkah laku yang
laku dan tekstual. Kemudian konsep ijtihad Muhammad Iqbal merupakan sintesa dari dinamisme ajaran-ajaran Islam dengan konsep otonomi individu dari filsafat Hudinya. Hakikat ijtihad adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Penekanan ini penting sebab bagi Iqbal, hukum Islam merupakan sentral dari keseluruhan ajaran Islam. Gerak yang dimaksud di atas adalah kreativitas untuk mencari jawaban-jawaban baru melalui interpretasi yang didasarkan kepada kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menganalisis berbagai persoalan dan perubahan yang ada dalam masyarakat Islam. Iqbal tidak sepakat bila ijtihad kemudian dibatasi dan dibebani berbagai persyaratan dan demikian ketat maksudnya. Dari perspektif ushul fikih, ijtihad Iqbal termasuk ke dalam kelompok ijtihad fardhi. Sebagai prinsip gerak ijtihad seharusnya dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. Ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam. Menurut Iqbal, dikembangkan dengan melembagakan ijma. Lembaga yang ideal memangku tugas ini adalah lembaga atau majelis legislatif Islam yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai ulama yang mengetahui dan mendalami hukum Islam dan mempunyai wawasan luas tentang berbagai kondisi objektif masa kini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan tentang tokoh pemikiran masa modern. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas gitu kan. Silakan bertanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Itu ada pertanyaan. Itu ada pertanyaan di chat. Oh, ada pertanyaan. Dari Waduh, Kalut. bentar ya. Maaf. Dari, oh ya, Kak Lutfi. Kak Lutfi ingin bertanya, oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Cukup satu aja. Satu aja ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Mubarak. Mohon maaf, izin bertanya Kak, gimana sistem pemerintahan yang ideal menurut Jamaluddin Al-Afghani? Sistem pemerintahan, bentar ya Kak, saya cari di file dulu ya. Sistem pemerintahan. Menurut Jamaluddin Al-Afghani. Sabar ya Kak, saya pakai HP teman saya ini lelet nih. Buka file.
Sabar ya Kak. Kak Lutfi, sabar. Nggak ada sinyal ya Kak seringnya. Iya betul Kak, saya lagi tethering nih Kak. Searching. Keren tethering juga. Apa tadi pertanyaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Lutfi, Kakak Muhammad Lutfi Mubarak. Gimana sistem pemerintahan yang ideal menurut Jamaluddin Al-Afghani? Oke, suara saya ada nggak Kak Lutfi? Ada. Oke, baik Kak Lutfi. Saya lanjut ya. Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai seorang pembaharu Islam di Afghanistan dari abad 18. Beliau lahir tahun 1839 Masehi di Asgabat dan meninggal tahun 1897 di Istanbul. Selama hidupnya beliau itu pernah menjadi pembantu pangeran, penasehat dan juga perdana menteri. Beliau melihat Islam di zaman itu menghadapi kebekuan dan melihat penjajahan berat atas Islam harus dihentikan. Maka butuh pembaharuan karena Islam menurut beliau adalah agama yang seharusnya dapat diterapkan di semua zaman. Dalam hal politik, beliau beranggapan bahwa sistem pemerintahan monarki harus digantikan dengan sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dengan menggantinya dengan republik, di mana kepemimpinannya lewat perwakilan rakyat. Pengusaha harus tunduk pada undang-undang, kesetaraan, hak bagi laki-laki dan perempuan, serta kebebasan berpendapat, yang semuanya harus tetap berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Ya, menurut apa? Menurut sistem pemerintahan yang ideal, menurut Jamaluddin Al-Afghani mungkin seperti itu Kak Lutfi. Mungkin kurang lebihnya ada yang ingin membantu gitu jawab kalau emang tidak sesuai jawabannya. Kak Lutfi, gimana? Ada nggak suara saya? Iya, ada Kak. Gimana jawabannya Kak? Itu jelas tidak? Cukup jelas Kak, terima kasih. Baik, Kak Lutfi. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Makasih sama-sama Kak Lutfi, makasih balik saya bertanya. Buat teman-teman yang lain gimana? Ada yang pengen bertanya lagi? Atau Udah kita cukup. cukupkan? Oh, kita Cukup cukupkan. lanjut Oke. yang lain. Ya, Dilanjutkan ke materi yang lain mungkin. ini saya akhiri ya, mungkin udah cukup ya. Kan tadi udah ya. Suaranya loh kecil loh, nggak kedengar di sini loh. Udah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf buat kepada teman-teman dan kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhirin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.